Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Mari kita dengan jujur memberikan jawaban. Kalau seandainya kita diberikan kesempatan, ada kesempatan buat kita untuk melakukan korupsi dengan total nilai kurang lebih 420 miliar. Dengan ancaman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar, dan disuruh membayar uang pengganti sebesar 210 miliar. Apa yang akan kita lakukan? Awak ide korupsi? Apa enggak korupsi? Silahkan Anda jawab di dalam hati sendiri, namun kenyataan itu ada pada negeri tercinta kita. Bapak Eko Arianto, Hakim Tipikor Jakarta Pusat, telah memutus 6,5 tahun penjara kepada seorang pelaku mega korupsi tata niaga timah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih 300 triliun. Sopo kuwi wonge sing diponis? Harvey Mois, bojone Sandra Dewi. Yang sebelum ketangkap, Harvey Mois dan Sandra Dewi kehidupannya luar biasa. Wah, masih ingat dengan kasus private jet, branded tas, pakaian yang begitu mewah? Masih ingat toh? Gaya hidup yang semacam itu kemudian ditangkap atas kasus terlibat dalam pusaran kasus korupsi yang begitu besar dengan nilai kurang lebih 300 triliun. Harvey Mois divonis 6 tahun penjara lebih 5. Jadi 6,5 tahun penjara. Memang disinyalir peran Harvey Mois itu kurang lebih mengakibatkan kerugian negara dengan kasus pencucian uangnya itu sebesar 420 miliar. Nah, maka dari itu kenapa di awal tadi saya ingin menanyakan kepada kita nih, pada kita ya, kalau kita itu mempunyai kesempatan korupsi 420 miliar, kemudian ancaman kita itu ketangkep, divonis 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar, dan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar 210 miliar. Kita ini mau melakukan korupsi atau tidak? Nah, jawabannya itu tentu saja kita akan melakukan korupsi. Kenapa? 6,5 tahun penjara dengan besaran korupsi 420 miliar itu sangat kecil vonisnya itu. 6,5 tahun penjara itu Harvey Mois tidak bakalan menjalankan hukuman full 6,5 tahun penjara. Apabila dalam melaksanakan hukumannya Harvey Mois berkelakuan baik, setiap tahun mendapatkan remisi, setiap tahun mendapatkan potongan hukuman, keringanan hukuman, dan di akhir, seperti 3/4 dari menjalankan hukuman itu Harvey Mois bisa mengajukan bebas bersyarat. Jadi usah 6,5 tahun penjara, dia ada di penjara, dia akan bebas. Masih ada duit sekitar 209 miliar di rumah, di rekeningnya, akibat ulah dia melakukan tindak korupsi yang merugikan negara 420 miliar. Vonis Bapak Eko Arianto sebagai Hakim Tipikor Jakarta Pusat. Ini pesan saja ini ya, pesan saja kepada Bapak Hakim. Kalau Anda itu memutuskan sebuah korupsi yang begitu besar, kemudian vonis yang Anda jatuhkan itu terasa mencederai keadilan, terus efek jera itu nggak bakalan ada. Nggak ada efek jera sama sekali kepada mereka-mereka yang menginginkan di dalam hatinya untuk melakukan korupsi. Orang-orang udine bias. 6,5 tahun penjara itu melakoni 4 tahun kan ya bisa mengajukan bebas bersyarat kok. Bukan kami menuduh, bukan, tidak. Sama sekali tidak menuduh. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang keadilan itu. Jangan-jangan kasus ini serupa dengan hakim yang memutus kasus Ronald Tanur bebas yang ada di Surabaya. Boleh toh kami curiga. Nah, oleh sebab itu kami menginginkan pihak-pihak yang berwenang untuk menyelidiki proses pengadilan yang ada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat
yang dipimpin, yang dihakimi, di mana di situ ada Bapak Hakim Tipikornya, yaitu Bapak Eko Arianto. Diselidiki, ditilik sih, kira-kira bener apa ora dalam melaksanakan putusan itu. Kok ada sesuatu yang janggal? Kalau seandainya ini benar berdasarkan penilaian pribadi Bapak Eko Arianto, tentu jaksa penuntut umum bisa melakukan banding agar memiliki keadilan yang pas. Kami yang ada di bawah ini tahu bahwa Anda itu melakukan tugas dengan serius, profesional, mendukung cita-cita Bapak Prabowo sebagai presiden untuk memberantas korupsi di negara kita. Tapi kami ini sangat meragukan, jangan-jangan para hakim, salah satunya adalah Bapak Eko Arianto, tidak mendukung upaya Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi. Terbukti dengan keputusannya kepada Harvey Mois yang hanya memvonis 6,5 tahun penjara. Wes ora adil blas kuwi Pak, rasane tenan iki. Jangankan 6,5 tahun penjara, tuntutannya yang 12 tahun penjara itu kami merasa bahwa itu pun lebih ringan daripada jumlah uang yang dikorupsi oleh Harvey Mois. Tuntutan 12 tahun penjara, kalau kita mencari duit, ngumpul ke duit, nabung saiki, wes saiki Pak Hakim sendiri kalau bisa kira-kira bisa mendapatkan kekayaan 420 miliar apa enggak selama 12 tahun. Yang diancamkan pada Harvey Mois karena dia terlibat dalam pusaran kasus mega korupsi di mana kerugian negara ditaksir kurang lebih 300 triliun. Jadi efek jera yang diakibatkan oleh keputusan hakim, vonis hakim kepada para koruptor itu bisa mengakibatkan para calon koruptor itu berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Ngono lho Pak harapannya. Piye carane ben iso koyo ngono? Maka jalan satu-satunya cara adalah hukumannya harus berat. Tapi nek 420 miliar kemudian sampean itu memutus 6,5 tahun penjara, aku ya korupsi gelem wis gak apa-apa wis ta. Gak apa-apa. Tenan. Yo ben misal suatu saat saya itu korupsi, ketangkep, beritanya heboh, paling 1 minggu, 10 hari, 1 bulan paling lama, karena tertutup oleh berita yang heboh yang lainnya. Nah, gitu. Jadi Harvey Mois itu awalnya memang beritanya itu sangat heboh, negara dirugikan sekitar 300 triliun. Tapi nggak ada sampai 1 bulan, tertutup lagi oleh berita-berita yang heboh lainnya. Nah, guyu Harvey Mois. Dewi Sandra semakin cantik. Masih ada nih, kasarannya loh ya, masih ada kurang lebih 209 miliar yang ada di rumah. Ya mbah saiki digawa Dewi Sandra apa kayak ning ndi kan orang ngerti. Lah ya toh, saiki lho. Kerugian negara disinyalir atas peran serta Harvey Mois 420 miliar. Kemudian divonis 6,5 tahun penjara. Didenda Harvey Mois 1 miliar. Kemudian diberikan kewajiban Harvey Mois untuk mengembalikan uang pengganti sebesar 210 miliar. Sisone 209 miliar. Apa gak ngentus? Wes ya, ngono wae. Muga-muga hakim iki krungu. Nek ora krungu ya budheka terus ora apa-apa. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.